Karena sampel itu lebih memudahkan untuk di saat produksi massal. Kebanyakan kan orang rata-rata menyempelkan dari sampel itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gary di Pegar Kaos TV. Oke. Tak perlu menunggu sukses untuk berbagi. What's up good people? Kita kedatangan tamu yang spesial. Ini namanya si Gondrong dan si Botak. Ini gila Mang Atuy alias Yuta dari Dapur Sablon. Dapur Sablon ini edan lah menurut saya, Mang. Nggak edan sih, cager. Gelo. Edan benar. Kenapa saya sebut edan? Karena salah satu yang menurut saya susah nih Mang Atuy ya, itu adalah memanage SDM. Orang boga mesin mah gampang mengatur. Ngatur mesin mah sangat mudah. Rusak alungkeun meuli nu anyar. Ya, maintenance-nya juga nggak terlalu susah. Nah, ini bagaimana cara memanage orang-orang yang manusia. Manusia itu kan punya hati, punya eta hese pisan gitu. Nah, ini sedangkan Mang Atuy ini menurut saya luar biasa karena mempunyai karyawan 12 ya? 12 ini luar biasanya sablon semua. Sablon. Gila, kalau saya banyak tapi enggak itu bagi-bagi. Nah ini Mang Atuy, bagaimana sih caranya biar mereka ini pada betah? Intinya satu sih, emang sih tekanan sih ada. Cuman cara ngatur tekanannya tuh secara halus gitu. Edan, kumaha tekanan halus, tekanan itu kumaha Mas? Tekanan dari mana ini? Maksudnya tuh tekanan dari cara ngatur untuk lebih dia tuh lebih nyaman lah. Tekanan jadi deadline kah atau gimana maksudnya? Bisa kalau misalkan tuntutan kerja kan? Tuntutan kerja. Oke. Gitu. Itu ada kita harus tahu situasi dan ini ya. Jadi nggak semua mungkin bisa dipraktekkan di luar juga. Iya, enggak. Jadi tergantung kondisi di dalam. Oke, ini sebelum kesana nih, di 12 orang ini, ya, 12 orang ini itu ada semua ini posisinya apa aja? Kebetulan posisi kan masing-masing udah ada, misalkan dari press, dari cuci abrek. Tukang gesuk, terus helper, itu udah masing-masing udah terbagi, udah terbagi ya. Wah, 12 ini nih, 12 ini. Apa aja nih 12 nih? Satu misalkan dari abrek ya. Abrek, satu orang. Cuci abrek satu orang. Oke, kita belajar komposisi nih ya, teman-teman. Nah, terus cuci abrek satu orang. Cuci abrek ya, abrek yang cucinya juga. Iya. Oke, ya. Terus press satu orang. Press satu orang sama curing ini termasuk ya? Iya, sama curing. Orang sampel. Oh, setelah ini. Gimana maksudnya orang sampel? Orang sampel tuh yang menyiapkan screen untuk menyiapkan sampel sebelum cetak banyak. Oh. Jadi menyiapkan screen untuk nyetel screen, menyiapkan warna, tinta. Oke, nanti kita akan bahas yang itu. Terus udah apa lagi? Udah yang sampel? Cetak. Gesut ya? Cetak, tukang gesut. Berapa orang? 3 orang. 3. Oke. Terus udah 6 nih. Helper bagian apa itu heat gun ya? Pasang. Oke. Itu ngeringin ya, berapa orang? 3 orang. Oke. Tinggal 3 lagi. Satu lagi kepala produksi. Oh, dia mengatur semuanya ya. Oke. Terus yang lainnya bisa rolling, ngisi kosong. Jadi kalau misalkan ini 10 loh. Kalau misalkan ada keteteran itu bisa rolling. Oh, kita bisa rolling ya. Tapi berarti semua bisa itu. Bisa jalan semua. Oh, mereka semua bisa. Bisa. Wih, luar biasa. Nah, ini yang saya menarik ini yang tim sampel nih. Nah, ini yang jarang ada di orang. Nah, ini keunggulannya apa sih adanya tim sampel ini? Karena sampel itu lebih memudahkan untuk di saat produksi massal. Kebanyakan kan orang rata-rata menyempelkan dari sampel itu
lambat karena nunggu dulu setelan screen. Nah, nyetel itu kan membutuhkan waktu lama nih. Iya, itu untuk mempermudah jalan proses massal. Jadi ketika kita ini jalan mau yang mana dulu nih? Nah, ketika kita kasih jalan yang ini, udah tinggal langsung jalan ya. Oh, jadi ketika yang tim sampel ini kerja juga bikin sampel, yang lain jalan. Yang lain jalan. Ketika udah turun di abrek udah beres, langsung turun sampel, semua screen harus sudah siap. Semua screen udah siap. Nah, itu keren pisan. Tapi menurut saya ini dengan tim yang 12 ini ya. Kuncinya kan orderan harus ada terus. Ya itu. Bener nggak? Nah, itu kumaha caranya aku doang. Tapi pernah nggak suatu waktu nih orderan tidak ada gitu. Sedangkan ini karyawan ada 12 nih. Kalau tidak ada, alhamdulillah sih enggak gitu. Di saat nggak ada kerjaan pun paling bisa untuk ditugaskan untuk lebih beres-beresin tempat kerja, atau screen yang udah jelek-jelek, apalah yang bisa dikerjakan. Ya biar nanti ketika orderan datang siap. Itu. Nah, terus untuk masalah sistem pembayaran, itu apa, borongan kah atau harian kah atau bulanan? Kebetulan di saya itu lebih ke harian. Harian. Jadi harian. Nah, Ntar dulu nih, harian ya, semua harian bro? Harian semua. Semua harian ini ada kendala juga nih. Biasanya itu kalau udah gajian, saya dulu karyawan nih. Iya, sama-sama. Jadi lamun gaji itu kalem we, jadi hare-hare we urang rek gaji saya kerja keras juga tapi gaji segitu. Akhirnya kan kebanyakan malah jadi malas-malasan gitu. Nah, itu gimana tuh? Untuk ngatasi itu sih lebih itu bisa jadi untuk tekanan, cara nekan untuk mendapatkan omset berarti ya. Lebih omset kan untuk mengejar target menutupi harian si karyawan. Betul itu. Nah, itu kan kita harus ngatur strateginya dulu. Nah, itu strateginya gimana nih? Strateginya satu, kalau misalkan kita kan udah punya tim itu kan udah masing-masing pegang nih. Tapi kan yang namanya kerjaan tuh kadang ada yang sulit, kadang ada yang gampang. Intinya kan itu untuk ngatur tekanan ke yang kerjanya. Jadi gimana ya? Lebih ke pecutan secara halus tuh gimana ya? Contoh kasus biar. Kalau misalkan si A nih lagi nyetak, cara nyetak itu agak lalai, kita perhatiin juga. Nih, ini nggak usah kayak gini, kamu kerjanya nggak usah kayak gini aja. Saya kasih arahan dulu. Akhirnya dia jalan. Jadi semua itu kerja tuh nggak diam. Kadang kan ada orang yang nganggur lah, santai lah, ngedaguan lah si Eta nyetak. Kalau saya enggak gitu. Kamu yang itu keteteran, kamu pindah dulu ke sini, bantuin dulu si ini. Jadi semua itu orang muter. Nggak diam. Jadi kumaha caranya biar dia nggak diem ya? Jadi ada controlling juga. Ada. Itu. Harus ada ya. Jadi kepala produksi itulah ya. Ya, kepala produksi itu yang punya tanggung jawab untuk mengontrol si orang yang kerja. Nih. Terus misalkan nih ketika sampel ini beres semua kerjaan sampel, terus dia nggak ada kerjaan lagi kan misalkan. Bantu. Nah, itu gimana caranya? Itu bukan kerjaan gua gitu. Enggak, di saya tuh nggak ada sistem masing-masing, meskipun masing-masing punya kerjaan, punya misalkan ini tukang press, terus pressan nggak ada kerjaan, tetap intinya tuh jatuh ke lapangan, ke meja. Nah, bagaimana cara membuat mereka itu mau mengerjakan yang bukan job desk-nya dia? Itu kan prinsip saya dari awal tuh untuk ngerekrut seorang pekerja itu nggak di satu bidang. Intinya kita masing-masing sama-sama belajar.
Kalau kamu ingin bisa ya udah kamu harus berani ngerjain ini apa yang kita suruh. Itu juga untuk nambah wawasan si orang yang kerja. Memang dari awal ya, ketika penerimaan rekrutmen ini mereka harus tahu bahwa kedepannya mereka akan kerja seperti apa. Nah itu. Oke, jadi tong asa tarima karena tukang gesonya. Ya intinya malah ayo diajar bebarengan lah. Ayo bebarengan. Oh, oke. Luar biasa tepuk tangan. Ini paling jauh ini orang mana? Kebetulan saya karyawan hampir jauh-jauh semua. Jauh semua? Dari Pamengpeuk, Cidaun, Cianjur, Majalaya. Yang dekat paling cuma 2 orang. Itu berapa lama? Paling lama berapa? Ada yang sampai berapa tahun di sana bergabung? Itu dari awal saya buka. Dari awal yang buka udah masih tetap ada. Masih tetap ada. Wih, gila. Nah, itu kira-kira menurut Kang Yuta sendiri apa sih yang membuat mereka bisa stay? Intinya lebih ke memahami ke karyawan, lebih merasa nyaman, bukan untuk nyari kalau upah ya pasti sih ya. Ya pasti upah, pasti. Tapi kan selain upah lah. Selain ini saya pertanyaannya berubah. Apakah upah ini mempengaruhi keloyalan karyawan? Ya pastilah, pasti upah nomor 1 ya kan. Nomor 1, okay. Ketika dipertanyakan, tapi kan upah belum tentu bisa nyaman. Oke, berarti bukan yang ini juga bukan faktor yang satu-satunya itulah. Satu-satunya upah. Terus apa? Kadang kan ada orang yang gaji gede tapi tak nyaman, akhirnya kan pindah-pindah. Oke. Jadi bagaimana cara buat menyaman? Kita lebih pendekatan ke karyawan. Kalau misalkan ketika dia lagi lengah atau lagi mencekasar ngahulang tarik ini ya. Ngulang tarik dah. Nah, di saat itulah ada curan. Kalau misalkan di rapatnya, kalau misalkan di rapat kan nggak mungkin semua keluar. Nah, terus tapi dalam selama saya berjalan tuh nggak pernah ada rapat. Nggak pernah ada rapat. Ayo ngariung ngobrolkan gawean enggak. Oke. Jadi lebih ke personalnya masing-masing. Jadi diajak berdua, ngobrol apa keluhan, terus minum masing minum. Oh enggak, iya minum kopi maksudnya. Iya. Boleh. Oke. Jadi lebih pendekatannya lebih ke personal, dari hati ke hati. Berarti hati ke hati ini bukan masalah gawean tapi masalah ke apapun itu. Dan itu juga bisa menyangkut ke masalah kerjaan. Dalam kerjaan pun dia bisa lebih terbuka. Mang, saya kerja di sini gini. Nah, itu jadi kan ngasih solusinya enak gitu. Lebih masuk kalau misalkan di rapat, di rapat, yuk siapa yang punya keluhan, nggak mungkin kan keluhan meskipun itu ditulis, nggak mungkin. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi. Salah satu konfliknya pasti saling gesekan antar karyawan kan. Nah, si itu mah ngeuna bagian ieu mah tapi gajinya sakieu eta nu jadi ini sama. Oke, Mang. Terakhir, Mang. Apa yang ada di perasaan Kang Yuta ketika di saat orang-orang itu kebanyakan lah ya, tapi ada juga yang sablon itu cukup udah 3 orang juga cukup. Tapi Kang Yuta bisa sampai 12 ini pemikirannya kumaha. Kadang-kadang orang kan bisa teh ngagajina orang ya. Nah, coba Kang Yuta. Karena saya berpikir itu nambah karyawan itu bisa jadi nambah rezeki buat kita. Wish. Karena intinya yang ngegaji itu bukan saya sendiri. Nah, siapa? Ya punya Allah lah, biarkan Allah aja yang ngatur. Eta. Gitu. Oke, Kang Yuta keren sekali. Ini di mana sih workshopnya? Teman-teman soalnya banyak yang itu dapur sebelum di mana daerahnya? Ya. Promosi dong. Promosinya ya tinggal klik lah. Ada di Instagramnya. Instagramnya Dapoer Sablon. Oke, terima kasih Kang Yuta sudah sharing. Kita doakan semoga Dapur Sablon jaya di udara. Amin. Bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Oke, terima kasih sudah datang. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan centang itu tombol lonceng. Stay tune di channel Pagar Kaos. Saya Gary.
Saya Yuta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.